peran bukan utama, tapi kalau yang yang berkarir di Korea, kira-kira per episodenya piro sih? 2 juta won itu bisa 40-an kan? 40 juta rupiah. Orang Korea itu seganteng kamu ya, mukanya mulus-mulus semua. Anda tinggal di Korea, coba kasih tahu. Aku paling capek jawab terus itu. Aku juga baru sadarnya setelah aku sering berinteraksi sama tamu-tamuku. Ih gila, kayak nih di sini tukang parkir aja ganteng-ganteng. Emang bener. Dan juga kalau ke Repotnya. mixed married, ketemu orang Korea kelihatan enak semua, ternyata Enggak belum juga. tentu. Lihat-lihat Kalau mau jujur ya, dulu kan pernikahan orang Korea itu maksudnya perceraiannya itu tingkatnya lumayan tinggi ya. Yani Kim selalu mencari kesempatan cari suami baru. Sebenarnya punya niat baik, kan suami kerja sendiri tuh capek nyari Yes, nafkah. yes. Jadi biar ada yang bantuin kamu nafkain aku. Oh. Sabar ya Pak, aku lagi usaha. Annyeonghaseyo, piye kabarnya semuanya mas-mas Korea di luar sana dan mbak-mbak Korea di luar sana. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar spesial. Habis ganti bumper, ya kan? Bumper apanya? Bumper ininya, yaitu Yaniki. Dan juga ada satu lagi ya, ini cantiknya Allah. Tidak akan di bumper-bumperan. Masih muda, masih cantik dan berprestasi. Jadi Miss Indonesia punya top lah karirnya ya. Mutia. Saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk restoran saya Deva Bocah ya. Dan juga ada Thalassa. Kita mau makan apapun kalau tanpa Thalassa nggak enak ya, karena snack ini benar-benar enak. Bisa Dan juga- gantinya kerupuk ya. Dan apalagi kalau makan Korea itu kan terkenal yang pedas-pedas. Jadi kalau mau pakai pedas-pedas pakai samyang saus. Enak banget. Oke. Jadi hari ini kita datang itu kita mau obrol-obrol tentang beberapa poin. Apa tuh? Ya pasti ada yang nanti kita bahas yang itu. Nggak usah malu dulu. Kita mau sedikit-sedikit bahas perbedaannya yang di Korea dan Indonesia. Tapi kita semuanya di dunia entertain kan. Iya. Kita bahas dulu cuan-cuan dulu lah. Oke. Cuman, oh boleh. Karena kita bahas Langsung ya. paling suka orang-orang itu apa? Ngobrol. Masalah cuan, masalah percintaan, Betul, masalah betul. selingkuh ya kan? Iya betul. Iya betul. Kita bahas dulu yang masalah cuan-cuan. Mutia berkarir di Indonesia, Langsung nih. dan luar negeri juga kan ya? Dulu di Australia pernah. Australia juga. Iya. Australia Tapi kursnya part tinggi. time karena di sana waktu itu sekolah dan dituntut kerja. Waktu itu Oh. kerja, ya kan? Kalau Anda orang Indonesia tinggal di Korea udah berapa tahun? Mau 24. 24 tahun, berarti kelihatan usianya sekarang. Dan juga saya orang Korea terbalik. Saya orang Terbalik. Korea datang ke Indonesia yang berkarir di sini. Ya kita bahas sedikit Iya. dari Korea dulu lah ya. Yani Kim Apa? adalah seorang ibu dan Iya. seorang istri yang selalu mencari kesempatan cari suami baru. Enggak ya. Soalnya kalau dia kan saya teman dekat, Iya. saya adiknya. Kalau setiap kali kita ke Korea, suami baru ya bercanda. Soalnya sebenarnya niatnya gini loh. Saksi ya, saksi saksi hidup. Soalnya niatnya gini, sebenarnya punya niat baik. Kan suami kerja sendiri tuh capek nyari Yes, nafkah. yes. Kalau jadi aku tuh berusaha gitu untuk mencari suami baru biar ada yang bantu. Itu bukan membantu, itu namanya kurang ajar ini seorang istri udah dikasih Biar uang banyak. Iya, biar ngebantuin gitu, Pak. Kamu kan kerja sendiri, Ah. kasihan. Ya udah aku cari usahaku ada, nyari suami baru dulu ya. Nanti biar ada yang bantuin kamu nafkain aku. Oh. Sabar ya, Pak. Aku lagi usaha. Nih untungnya dia bukan muai, kalau mau gua jambak gua udah cukur rambutnya. Oke, nah. Bercanda. Aku paling bingung yang bercanda sekarang itu kenapa ya terkenal ya? Kenapa ya? Di mana-mana ya. Ya, kenapa ya? Mana? Kenapa sih dia itu? Ya punya ini sendiri aja, kayak punya ciri khas dia sendiri aja. Dia tuh sebenarnya pintar. Oh. Terus pas ditanya tuh kayak gimana gitu nyeleneh. Terus tahu-tahu Jadi kalau kayak misalnya suara nggak kayak goblok ngomong gitu ya? bercanda itu kesannya tuh kayaknya Iya, dia bener. sombong. Bercanda. Bercanda gitu. Oh, ya. Tapi nggak apa-apa kok. Iya, ya, Asik, bukan asik. ngomong dianya ya. Ya. Tapi oke. asik kok. Oke. Terus berarti kan sekarang lagi menjadi seorang istri, seorang mama. Tapi anak ada 2 kan? Anak 2, yang satu yang pertama? 18 tahun, yang 18 tahun? satu 10 tahun. Kelihatan usianya ya. Tapi kelihatan awet muda loh. Ini baru masuk SMA ya. Iya, mau Kayak- kuliah malah. Mau kuliah. Berarti itu goblok nggak? Kalau lulus. Enggak, bercanda. Tapi ya ini aku selalu sama Yani Luna itu kalau cowok Korea manggil kakak perempuan itu Nuna. Luna. Banyak sekali orang tahunya cuma opa. Hmm. Kalau cowok manggil cewek itu Luna. Nah,
Luna ini hebatnya apa? Bukan cuman hebat masak atau siapin atau serve suami atau anak, tapi berkarir acting di Korea. Banyak sinetron top. Ada mukanya begini, tapi mukanya belum bumper baru. Aku masih 1 bulan loh. Oh iya. Iya masih bagus loh, 23 tahun bertahan akhirnya memilih itu. Oke, nanti kita bahas masalah bumper baru, tapi gini. Kok bisa awal ke sana sampai jadi acting, sampai bisa jadi artis? Ini aktris loh, aktris. Sebenarnya kalau dibilang artis sih aku agak beban ya. Sebenarnya bisa dibilang cara nyari duitnya aja agak beda aja sih. Cara cari duit. Ya, Gimana? aku kebetulan aja. Maksudnya orang kan mikirnya tuh kalau zaman sekarang pikirnya kalau ke Korea itu udah pasti cita-citanya pengen jadi idol, pengen jadi aktris, mau jadi apa, ngelihat sekarang apa-apa Yang semua kelihatan Korea bagusnya. kan. Sebenarnya kalau generasi aku lah, bilang aja generasi aku, karena aku kan 23 tahun di sana itu otomatis dulu waktu aku datang tuh nggak ada tuh yang namanya orang Indonesia. Ya ada orang-orang tertentu yang tahu Korea, tapi nggak seperti sekarang ini. Kalian tahu yang kerja-kerja di LG, nyebut brand nggak apa? Misalnya LG, Kalau LG, Samsung, Big gitu ya? Kalau Iya. big company boleh. Big Company Big nggak apa-apa. company boleh karena kan kita yang nebeng ya. Iya. Small company jangan ya. LG boleh. Endorse kita ya LG, Iya, Samsung. LG, ya. Terus dulu kan ibaratnya tuh bener-bener siapa sih yang tahu Korea, sampai orang tua aku aja waktu aku minta izin buat ke Korea itu kan karena kerjaan ya. Tahun 2000. 2000 itu masih Korea Masih nggak sangat terkenal. miskin, sangat miskin. Oh iya, masih betul. miskin. Masih termasuk negara dari Asia, negara yang Iya sangat masih miskin. biasa Oh, wow. banget karena dulu aja tuh airport aja, Incheon Airport itu nggak ada, Kan cuma kalian ada tahunya Gimpo sekarang kan Airport. airport Incheon. Incheon Ya. tuh terkenal Kita banget. tahu kan. namanya Itu ada. Gimpo. Ah, Nah, dulu yang Apa tuh? Gimpo itu di Seoul. Di Seoul, jadi dia besar juga tapi ya nggak sebesar Incheon Airport gitu loh. Aku dulu turunnya itu di airport Gimpo itu. Nah dari situ sebenarnya nggak langsung pengen jadi apa, jadi sama aja sih. Pertama karena kerjaan, karena dikirim kan dari perusahaan Korea yang ada di Indonesia, dikirim ke Korea buat kerja. Setelah itu buat ya ketemu sama bapaknya anak-anak akhirnya. Sini mbak, gak apa-apa, masuk apa-apa. Nggak apa-apa. Coba sini. Mumpung udah punya pasangan belum? Udah ya? Oh. Iya. Nah, ini kita ini obrol-obrol dari tadi, makanan nggak datang itu loh, bagi Iya, dulu mana? topokinya, cepetin lapar saya ini. Dia tuh kalau lapar berisik tau. Oh, iya. Kenyang aja berisik. Iya benar. Bagi sekarang ya. Oke. Terus lanjut. Ya intinya tuh dulu nggak ada rencana kayak gitu. Nah pas aku udah nikah tahun 2009-an ya kalau nggak salah, itu ada yang namanya Berisik. ada yang namanya tuh kayak mulai berkembang kan, yang mixed marriage mulai banyak Iya. satu-satu ya, walaupun bukan Indonesia dulu ya, misalnya kayak Vietnam, Thailand atau apalah. Akhirnya pemerintah tuh kayak ngasih solusi gimana caranya orang-orang Korea itu bisa memandang orang yang nikah sama orang asing itu sama dengan keluarga lokal gitu loh. Akhirnya kayak banyak program-program gitulah. Terus akhirnya banyak broadcasting yang kayak penasaran gitu sebenarnya pernikahan mixed marriage itu kayak apa sih, kok sampai pemerintah sampai memikirkan sebegitunya gitu. Akhirnya ada beberapa kayak broadcasting yang kayak mau itu loh video dokumentari gitu loh. Kayak reality show gitu iya, berarti iya. ya? Dokumentari. Nah kebetulan aku awalnya itu di situ dokumentari. Setelah itu ya udah mulai sedikit ada tawaran kayak, kalau kamu kan di sini misalnya gestarnya orang Korea yang tinggal di Indonesia gitu, orang asing kan dipanggil Iya, kayak iya. dulu kayak ada international class gitu kan. Nah di Korea juga ada zamannya itu, jadi kayak ada talk show khusus untuk orang-orang asing. Oh, ini sudah. Ya itu wisuda. Aku kebetulan wisuda nggak masuk karena aku posisinya udah nikah. Kalau wisuda kan untuk Oh, yang belum nikah. yang belum nikah. Nah Oh. tapi ada lagi apa sih kayak talk show khusus untuk mereka yang udah nikah, namanya apa sih, menantu familiar gitu loh. Oke. Jadi menantunya Familiar. orang asing Oke. gitu. Jadi ada dua. Nah aku masuknya ke situ. Jadi dari situ. awal karirnya bukan sengaja mau jadi Enggak, aktor atau aktris, siapa tapi aku? tiba-tiba diajak yang itu yang lebih ke lebih poinnya mix marriage Iya, gitu iya, ya. iya. Oke. Terus ini kalau kita lari ke Mutia dulu. Mutia sendiri sekarang usianya masih 22 tahun. Masih 22 tahun. Udah punya pacar belum? Udah, kebetulan. Udah punya pacar? Udah punya. Ngomong kan belum. Aduh, siapa tahu yang kaya mau nunggu ya. Aduh, dia pinter, dia belum punya di dunia entertain. Padahal kalau di Korea itu punya pacar pun nggak akan ngaku loh. Nggak Oh, akan ngaku jadi karena salah udah jawab tahu. ya?
Saya ngaku. Ya, itu kan kamu di sini. Enggak, waktu saya pacaran ngaku setelah ketahuan. Oke, jadi Kalau di Korea nggak berani ngaku, Enggak, berpengaruh. karena di Korea itu kalau kita bilang udah punya langsung turun. Oh, Langsung salah turun. jawab ya, jangan-jangan salah jawab. Enggak, ini kan Kalau Indonesia. Indonesia beda. Siapa tahu kamu mau direbut juga nggak apa-apa ya. Itu saya aja istri orang aja rebut, apalagi pacar. Nah, kalau Bangga gitu, banget. Mutia sendiri sekarang berkarir di dunia entertain, tapi lebih ke fokusnya ke Miss apa tuh? Miss Universe saat ini, Miss Universe Indonesia, Kalau tapi kita di kan Jawa nggak mungkin Barat. lah ya, kita udah pendek, kita udah jelek, nggak pinter begini nggak bisa ya. Jadi gimana jadi awalnya Miss Universe. Ya, awalnya diajak sebenarnya. Jadi awalnya sama Kak, jadi nggak kepikiran untuk join Miss Universe atau ikut beauty pageant sama sekali. Oke. Tapi, Ya. jadi pas dulu itu pernah tinggal di luar. Di luar Oke. itu aku udah biasa kerja. Dunia mana? Dunia mana? Dunia mana? Negara. Ini mulai Dunia lain, orang dunia baru lain. ini. Oke, du negara Australia. Australia. Oke. Iya, jadi aku tuh sering banget dulu kerja di sana. Kerja di sana udah tahu dong duit ya kan, balik lagi ke cuan. Oke, betul. Udah tahu nih kayak gue bisa nafkahin diri sendiri, aku bisa nafkahin diri sendiri nih. Balik ke Indonesia di mana remaja-remajanya belum mulai kerja mungkin ya, belum Ya, tahu. masih Tahun santai itu lah ya mereka. 2018 masih Boleh kelas 18. 2 SMA. Oh iya, 2018 masih media sosial, masih sosial lah ya, belum tahu. Iya, iya. Nah, terus pindahnya itu ke Cirebon. Oh. Cirebon itu kayak kota kecil kan. Iya, tahu aku Buka Cirebon. bule ya. Di Australia pindahnya ke Cirebon ya. Lahirnya kan ada di Cirebon. Oh, Oke, Iya. ya, ya. Cirebonnya mana? Orang tua aku juga Cirebon. Serius? Iya. Palimanan. Kejaksaan. Jangan-jangan. Sayangnya ya kamu nggak di Jakarta, kalau di Jakarta saya ngambil loh ya. Kayak tapi kan sekarang saya udah ya. Terus lanjut. Mau apa sih? Mas pacar saya nonton nih. Oh, kan dia kalau dia Kalau. lahirnya di Korea, di Jakarta kan nggak Ya. mungkin. Oke, terus Nah, lanjutlah pindah ke Cirebon. Pindah masih bahasanya masih belajar, terus dunianya udah beda banget nih. Dari yang kerja ada kegiatan ke Indonesia ke Cirebon, gak bisa ngapa-ngapain. Dari pakaian pun aku nggak bisa pakai pakaian aku biasa pakai gitu Iya, oh, kan. memang betul, biasa betul. pakai apa? Biasanya pakai apa ya? Pasti ngikutin suasana di Australia. Iya. Kayak aku di Korea kan. Saya kan orang polos nggak tahu. Aduh, kayak nanya. Polos tatonya sebadan. Polos apa hubungan sama tangan? Oke, berarti yang biasanya pakai tapi Pakai isinya berbeda. tren iya, di Yes. sini beda banget. Hmm. Terus habis itu bingung ini mau kegiatan apa ya? Terus ditawarin mama, ada ikut aja Jakarta. Dikirain itu Apa, kayak apa? Jakarta. Apa Itu itu? Jakarta itu kayak Abang None kalau di Iya, iya, Jakarta. di Jakarta. Iya, Iya, paham ya, iya. paham Paham, orang Cirebon. Ah, jadi khusus untuk Cirebon itu ada kayak Abang Nonenya. Oke. Iya. Terus akhirnya ikut. Ikut, dikirain itu kayak modeling kayak gitu. Ternyata duta wisata. Oh. Udah daftar, udah ikut, pelongo-pelongo nggak ngerti apa-apa. Oke. Jadi- Oh, berarti junior saya loh. Oh, Saya gitu. kan, terus saya berkarir dari modeling loh. Oh, Kamu nggak tahu? ajarin dong, ajarin. Saya catwalk Oh, ini. sepos. Catwalk di mana-mana seluruh Indonesia loh. Aku dulu habis itu divisi baru Pokari Sweat dan Oh, lain-lain. oke, awal mulanya. Sakit kebentok. Iya, aku juga dari tadi. Aku meja goblok ini. Oke, jadi awalnya berkarir dari gara-gara itu. Iya, masuklah Jakarta, kompetisi dan lain sebagainya, terus dapat link dari sana. Jadi udah deket dari mereka, dan kalau ada mungkin tawaran Tia ikut ajang ini, jangan sebut kali ya. Iya. Nah, terus beberapa tahun kemudian ikutlah ada Miss Universe. Miss Universe baru pindah lisensi ceritanya. Oke. Terus ditawarin Tia ikut aja. Awalnya kayak enggak deh gitu ya. Masih belum pede. Belum pede. Belum makan dunia ini. Dunia itu kan pahit ya. Belum tahu, belum paham. Tapi biasanya sih yang nggak pede itu maju duluan loh. Oh gitu ya? Sekalinya dia udah Iya. start, Bener. kayak aku kita udah start, ya udah bablas aja Iya, udah. iya. Aduh, aku nggak pede banget nih. Jadi akhirnya ikut Miss Universe Ikut. dan memiliki beberapa prestasi berarti ya. Iya, beruntungnya begitu. Oke, jadi kita kan lihat ya di sini. Saya orang Korea yang di sana di Korea bukan siapa-siapa, di Indonesia menjadi seorang entertainer ya, termasuk puji Tuhan sukses dan juga bisa membiayai keluarga saya yang sangat menghabiskan banyak duit ya. Ya tapi kan menghabiskan kan positif, sekolah itu kan Bener. mahal. Ikhlas nggak? Yo. Ikhlas nggak? Kalau
ikhlas harus dong, gimana suami harus barusan aja tadi 50 berapa juta untuk sekolah. Tuh kan, aduh. Tapi diungkit-ungkit nih, terus Iya. nih. Nah aneh ya, cewek-cewek kalau giliran cowok ungkit ngomel, cewek sendiri ungkit terus kan. Ini teman saya ngomong, cewek ini ungkit terus. Kalau cewek tuh udah ciri khas, sampai Iya. kiamat diungkit. Cewek ini udah ngumpulin bukti. Iya. Dari 2 tahun yang lalu udah ada nih Next buktinya. Next time jangan taruh 2 cewek cerewet lalu. Oke, intinya begitu. Dan juga salah satu Nuna ini yang orang Indonesia berkarir di Korea dan sukses, dan juga Mutia awalnya tinggal di Australia, ke Cirebon, awalnya sangat pemalu dan menganggap dirinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba jadi mengikuti Miss Universe dan punya prestasi. Nah, saya itu kan sejarahnya. Saya nggak terlalu penting dengan itu, masalah duitnya aja. Nah ya, balik lagi ke cuan. Jadi Anda itu kan di sana sinetronnya top loh. Kita tahu TVN atau TV apa sinetron yang ternama, dan juga pemain utamanya kalian kita sebut nanti tayangin di sini semua. Semuanya ternama. Dia muncul mukanya, kadang-kadang dia jadi suster. Ya. Dia kan suster yang dianiaya, Pokoknya aku spesial untuk gembel premium. Tapi suster Korea itu harganya mahal kan? Bukan kayak Terbukti. Ya, enggak. Di situ dandanannya juga bukan kayak suster gembel, enggak, dia rapi. Dan di situ itu anggapannya keluarganya sangat kaya. Enggak, susternya harus yang dimaksud aku gembel premium itu julukan aku ya, sama untuk follower aku itu aku nyebutin sendiri. Adalah gini loh, aku selalu dapat peran yang kayak gimana, harus ditolong gitu loh. Tapi yang nolong itu selalu pemeran utama gitu loh. Jadi selalu satu frame sama pemeran utama top starnya Korea. Cari itu makanya aku bilang kesempatan. gembel premium tuh itu maksudnya bukan kerjaan aku itu apa gitu, di situ loh perannya bukan. Tapi sebenarnya dia itu cari kesempatan dalam kesempitan. Enggak juga, lihat Boy. suaminya di rumah terus sih kan bosan, tiba-tiba kayak ini seolah ini jadi suamiku gimana ya kayak gitu ya. Aku tuh sama Tia. Ibaratnya udah biasa kerja terus nggak kerja tuh gabutnya nggak Gabut enak. banget. Aku tuh sebenarnya kan berawal bukan entertainment kan, maksudnya lebih ke aku dulu punya restoran juga kan, restoran Indonesia. Oke. Terus dari itu aku kerja di HRD kan di bawah naungan Depnaker Korea itu 8 tahun. Sebenarnya untuk karir itu aku udah cukup sebenarnya. Cuman aku berhenti karena pindah rumah, ya kan. Terus sambil ya namanya menyelam minum air, kapan lagi gitu ada kesempatan di negara orang gitu. Sambil kerja terus ada tawaran, entah talk show, entah iklan, entah tiba-tiba ditawarin untuk main drama, walaupun bukan peran utama lah, tapi kan lumayan 1 episode, 2 episode gitu kan lumayan, ibaratnya taruhlah untuk namaku biar tetap apa sih terdengar gitu loh. Untuk dapetin kerjaan lain. Gitu. 1 episode 2 episode barusan jelasin. Kalau 1 episode 2 episode di Indonesia, kadang-kadang orang teman-teman Indonesia pikirnya artis semua kaya. Enggak juga banyak. Banyak artis tuh sengaja untuk biar tetap tampil di TV itu adalah untuk marketing dia sih sebenarnya. Untuk bayaran tuh nggak banyak. Contoh, karena udah posisinya Yani Kim, tapi di Indonesia nih ya, paling ya sorry to say, honornya mungkin per episode mungkin 1 juta atau 1,5 juta rupiah, karena dia hanya menjadi misalkan peran yang bukan utama ya. Nah, tapi peran bukan utama, tapi kalau Yani Kim yang berkarir di Korea, kira-kira per episodenya piro sih? Sama aja loh, di Korea juga kan ada yang namanya peran figuran. Ini banyak yang salah pahamnya sama aku. Ada yang cuma peran figuran. Aku sih disebut peran figuran, kayak peran numpang lewat kayak itu nggak masalah sih, cameo nggak masalah, yang penting cuannya kan. Lapar banget loh, nggak dikasih makanan terus ya. Nih restoran gue nyawa besar di daerah kotanya. Hampir emosi saya. Kasih lah. Bikin emosi loh. Kasih dulu deh, bawel sumpah. Kasih dulu deh, berisik deh. Gila ini kita dari tadi ngoceh gak ada yang makan, gak dikasih makan. Oke, kita makan dulu. Kita menu kali ini itu tteokbokki. Tteokbokki itu rice cake, di sini ada gorengan terus ada dan rice cake-nya di sini, tteokbokki di sini bedanya apa? Kuah. Kalau di sana kan di Korea atau di restoran aneh kan agak kental dan dikit. Kita ini tteokbokki kuah, dan hari ini lebih spesial lagi karena kita di sini ada saus samyangnya, jadi agak sedikit beda. Kita sambil makan terus ngobrol. Nah, tadi nggak apa-apa disebut peran samping dulu. Kalau aku sih sebenarnya aku nggak tahu ya itu perannya tuh jadi figuran atau cameo atau apa. Bisa dibilang cameo karena setiap aku tampil itu pasti punya story sendiri di mana. Aman. Makan aja dulu. Cari duit.
makan aja. Pedesnya enak gitu ya, Enak samyang banget, lah, pas samyang banget. saus. Makanya mau order yang pedes-pedes enak lah ya, samyang saus, Ih, samyang samyang green. Oke, terus lanjut. Iya, aku dari dulu itu dapat perannya alhamdulillah selalu sama pemeran utama gitu loh. Selalu sama pemeran utama dan selalu ada story sendiri. Selalu Jadi disiksa, diculik. di episode itu khusus untuk story aku gitu loh. Misalnya kayak yang belum lama, misalnya Voice 3 nih ya, Li. Ya kan itu yang benar-benar ini banget kan, Voice 3 itu orang kalau ngelihat di awalnya kesannya aku dari Indonesia kesannya penjahat gitu. Padahal yang nonton cuman cuplikan-cuplikan aja kesannya oh perannya Indonesia jadi penjahat, emang Indonesia orang penjahat. Itu sebenarnya kalau nonton secara keseluruhannya justru aku tuh bukan penjahat, cuman di awalnya itu dibikin orang tuh penasaran, ngerti gak sih? Oh iya, jadi- Tapi endingnya itu justru aku tuh korban, di mana aku dendam sama orang Korea yang jahat itu karena sudah menculik anakku. Cuman di awal aku tuh di kesan itu kayak penjahat mau ngebunuh orang Korea, padahal justru aku bunuh dia karena udah nyulik anakku dan anakku nggak tahu di mana. Plot twist ya, Plot twist sebenarnya. Cuman yang nontonnya dari TikTok setengah-setengah, ngebullyingnya gitu, peran jadi penjahat aja bangga dari Indonesia emang penjahat doang gitu sebenarnya. Ngomong dong, enggak. lu bisa nggak? Bacot lu. Ibaratnya gitu, sebenarnya sih kalau kita nonton justru Indonesia itu baik, Betul. dia korban, Betul. hanya saja jadi intinya dia terpaksa, bukan jahat sih, terpaksa jahat karena siapa Karena anaknya kan? anak gitu loh, karena anak di negara manapun kalau udah urusan sama anak, ibu yang lemah pun akan menjadi kayak singa kan, ibaratnya gitu untuk belain anaknya, intinya sih gitu. Itu juga bener-bener aku dikejar naik motor, ditomblok, ketabrak mobil, jatuh dari Banyak mobil. ya, banyak. Sampai guys, sumpah itu bekas yang aku jatuh itu masih ada tahu. Itu beneran jatuhnya itu beneran. Coba tunjukin lagi. Ini aku beneran loh ini, Ada ya? masih ada birunya, karena naik motor beneran, ditomplok gitu. Walaupun di bawahnya ada kayak spring bed gitu ditumpuk-tumpukin gitu, tapi tetap kan Karena apa? kebentur. Aku nggak bilang punya Indonesia nggak perfeksional, enggak. Indonesia itu lumayan kejar tayang. Iya, Jadi kalau nggak sama. bisa terlalu detail. Kalau Korea itu satu drama itu kadang-kadang 7 bulan, setahun. Serius? Jadi tahun ini kita syuting. Iya. Tayangnya itu bisa tahun depan atau tahun depannya lagi. Jadi Detail banget ya. mereka akan syuting detail. Dan dari tadi kita ngobrol ya, bagus sih ceritanya bagus. Tapi pertanyaan saya adalah per episode apa piro? Tergantung pertama kali kita ininya. Aku paling sedikit dapat itu ya 3 juta, itu yang ibaratnya cuman ya perannya nggak banyak misalnya ya. Dari pagi sampai sore itu 3 jutaan itu bisa 40-an kan. 40 juta rupiah. Tapi kalau yang misalnya seminggu itu bisa 5 ke atas gitu. 5 juta won, berarti 65 juta rupiah per episode. Sedangkan kita, tadi aku bilang kalau belum nama kita naik, Ya mungkin karena aku 1 udah ada juta, profilnya. Ibaratnya kalau misalnya orang-orang yang baru kan dia ibaratnya audisi dulu atau apa dulu. Kalau aku sekarang kalau udah ada profilnya, kalau aku mau kasih contoh tidak ada ya, misalnya ya ini ada drama ini kayak dia butuh, misalnya dia butuh image orang misalnya Asia itu nggak harus aku orang Indonesia, nggak bisa jadi aku tiba-tiba jadi orang Thailand, Vietnam, Kamboja, pokoknya orang-orang Asia deh yang memang saya cocok sama muka aku. Nah itu nanti kita tuh nggak datang, jadi ya udah kirim deh image kamu sekarang kayak apa. Kayak misalnya perkenalan secara bebas aja, halo namaku Yani, aku dari Indonesia, aku tinggal di sini dan pengalaman kau ini, udah. Itu untuk ngelihat apa? Untuk ngelihat image aku yang sekarang, kira-kira sama yang dulu tayang berubah apa enggak? Misalnya kayak sekarang aku kan sebulan lalu OP nih, nah itu udah harus memperbarui profil aku. Ini bagus ya, dia jujur masih bumpernya udah. Jujur aja, ngapain bohong orang? Ya kan, jujur aja daripada bohong alasan ini itu. Ya udah terjadi, nggak apa-apa. Jadi dia ini meski perannya bukan peran utama bisa menghasilkan per episode 60 juta 5 apa ngomong apa sih? Lupa aku 65 juta. Kalau Mutia sendiri pernah ikut ajang Miss Universe dan lain-lain, selain itu kan ada lomba-lomba nih. Kita bukan membeda-bedakan, kita ingin cari tahu budayanya aja. Ya. Pernah juara 1? Pernah di Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Hadiahnya apa aja waktu itu? Oh, hadiahnya lumayan banyak ya untuk di Indonesia. Lu emak-emaknya jatuhin makanan mulu. Terus. Itu dapat modal usaha sekitar 20 juta. Termasuk besar ya? Besar ya? Besar. Nah, terus dapat 10 juta tunai, atau 5 lupa. Pokoknya sesuatu, bukan, itu yang satunya 10 juta modal usaha, tunai 5 juta. Nah, terus habis itu dapat ini yang besar, 40 juta tapi klinik
Jadi kita boleh kayak treatment ya, paket. treatment apapun kita boleh, tapi yang penting dalam 40 juta itu. Oh, 40 juta mau di filler, di Bener. botox atau apapun boleh nih. Boleh. Oh, berarti dia pasti udah isi filler atau botox. Mukanya ya oke. Tadi intinya- kalau aku lihat yang ahlinya sih kayaknya nggak sama sekali. Dulu ahli. Giliran dulu terakhir ketemu di Korea, oh aku takut operasi. Oh, gitu. Enggak, intinya tadi kan 65 juta, dia hadiahnya sampai 40 juta buat treatment doang. Oke, berarti termasuk dia besar ya. Tapi kalau kerja kayaknya nggak nyampe segitu per episode Makanya aku bilang kan kayak nominalnya sangat berbeda. Jauh. Ya. Nah, tapi termasuk dia dapatnya besar 40 juta buat treatment apapun, berarti makanya saya bilang kalau Yani Kim Dona bilang dia kan nggak apapun, kalau saya sih nggak percaya udah dapat 40 juta kalau nggak dipakai kan hamil. Pasti dia udah isi makanya cantik, kalau nggak mungkin cantik lah. Itu gimana? Uangnya kamu pakai nggak itunya? Pengennya sih dipakai Oke. ya kalau ada kesempatannya, tapi nggak boleh sama orang tua, sama keluarga itu Oh. larangan keras, benar-benar nggak boleh sama sekali. Aku bercanda pun itu langsung kayak kena marah. Iya, nggak bisa diajak bercanda tentang itu juga. Jadi 40 juta diapain? Angus dong. Ya kasih aja ke yang lain atau Ya udah buat kita yuk. 20-20 lumayan. Udah hilang dari kemarin. kalau boleh dijadiin tunai. Jadi dia karena nggak bolehin sama orang tuanya, Iya. akhirnya itu dikasih kesempatan kepada orang lain. Iya. Berarti berarti kamu original gitu ya? Masih Bisa berpegang teguh dibilang. untuk original Ya, ya. bukan bisa dibilang nggak benar dong. Mata bisa berarti dibilang. lipatan mata ini asli apa nggak nih? Asli, tapi udah kena make up. Kalau Beda itu beda mata cerita. yang dihapus hilang. Hidung berarti asli. Masih. Coba angkat dikit, coba tunjukin. Gimana segini? Coba tunjukin karena apa? Kalau kita operasi pasti sini ada garisnya. Oh gitu. Kalau saya kan brand ambassador operasi plastik di Korea juga, saya lihat pasti tahu. Coba lihat, set, coba Ada ya? tunjukin. Oh dia original. Bibir nggak di filler apa nggak ada? Belum boleh, Oh, belum berarti- boleh, masih berarti ingin merayu ya. Oh lihat saya lihat kanan kok banyak bumpernya yang ganti ya. Enak aja, gue cuma satu. Oh satu. Jadi Anda mengubah apa sih? Aku sebenarnya aku bisa dibilang aku tuh tipe yang bertahan loh ya. Untuk ukuran aku yang tinggal di Korea itu hampir 24 tahun. Sebenarnya itu bertahan baru oplas sekarang itu benar-benar kayak keajaiban dunia sih. Soalnya Aku- waktu terakhir ketemu juga dia Aku bilang nggak pingin mau. tapi takut kayak Dan belum deh gitu. soalnya gini loh, di sana tuh tawaran selalu ada loh. Bayangin deh, yang gretongin tuh banyak. Ibaratnya dilihat dari followers Boleh aku tuh aja. juga. Oh boleh. Maaf, boleh. maaf. Banyak tawaran Thank kayak you. gitu, ditawarin ini, tawarin itu, datang aja gratis lah segala macem gitu kan. Jadi tuh, ya? iya karena ibaratnya ya sama sih win-win solution aja. Jadi dia Tidak perlu promoin gitu. Aku tuh tawaran dari dulu tapi nggak pernah mau. Dari ibaratnya ditawarin OP dada lah, OP hidung lah, liposuction lah apa. Aku bingung. Kayaknya aku masih nggak perlu gitu. Nah setelah aku umur 40 lebih, sekarang kan mau 44 ya. Masa sih? Demi Allah, mau 44, aku tahun 79. Itu tuh baru aku putuskan itu sebenarnya itu di luar dugaan karena gini loh, aku kan juga punya travel kan. Nah, tamu-tamu aku yang datang itu kebanyakan intinya itu apa sih tujuannya banyak yang karena OP gitu Operasi loh. sekalian Akhirnya travel. tanpa sengaja aku tuh jadi ngelihat, mendengar, jadi mempelajari gitu loh. Oh, OP itu begini ya, kan nemenin misalnya dia oh pengen OP ini konsultasi kita denger jadi kita tahu gitu dapat pengetahuan yang gratis banget. Akhirnya lama-lama oh kenapa aku nggak coba aja ya? Akhirnya lama-lama dari cuman travel aja, kenapa nggak bikin agent OP aja gitu loh buat nemenin mereka karena itu pasarannya lumayan banget. Nah dari situ makanya aku akhirnya kerjasama sama travel Korea yang ada license-nya gitu loh. Jadi aku berani karena ada license-nya kan. Dari situlah gimana caranya buat promonya aku nggak mau pakai orang lain. Kenapa nggak aku sendiri aja yang buat jadi modelnya sendiri. Dari situ makanya aku mutusin. Aku tuh nggak pikir panjang lagi, tanggal 31 aku datang ke rumah sakit itu gara-gara nemenin tamu. Akhirnya dokternya, udah kamu juga sekalian aja. Tanggal 4-nya aku OP, tanggal 31 bulan lalu, itu aku datang nemenin tamu, 31 September. konsultasi September, November. Aku kan OP-nya bulan lalu. Bulan November. Sekarang Oktober ya? Ini Oktober. Iya. Sebelum Oktober apa sih? Mundur dong. September dong. September sebelumnya apa? Oktober. Agustus. Agustus. Nah, aku datang Ini dua-duanya. Ini misi ini ngopo iki. Kak, Anda kan bilang ini sekarang Oktober. Iya. Bulan lalu berarti September, tapi September. tanya bulan lalu lagi Agustus dong. Berarti aku tanggal 31 Agustus itu nemenin tamu di
Jadi tamu karaoke. bukan, Iya. bukan maksudnya tamu untuk konsultasi OP. Oke. Akhirnya dokternya bilang ya udah kamu sekalian aja. Itu tuh nggak ada kepikiran bakal mau OP, itu enggak. Memang sebelumnya aku udah banyak konsultasi. Sebenarnya tuh alasan pertama tuh aku pengen itu tuh bukan karena hidungnya, tapi karena aku ngerasa nggak simetris muka aku tuh, mau dikontur. Tapi setiap aku setiap aku konsultasi ke rumah sakit Ya. setiap dokter bilang masalahnya itu bukan di kontur, masalahnya itu bukan di Hidung. tulang tapi di hidung gitu loh. Jadi hidung kamu tuh kurang mendominan, jadi kesannya nggak simetris gitu loh. Aku awalnya nggak percaya dong, pindah lagi rumah sakit ini sama jawaban, pindah lagi sini sama. Nah pas terakhir itu aku punya keinginan mau buka agent OP. Pas nemenin tamu, dokter ini kira-kira ngomongnya sama apa enggak nih? Era pas ngomong sama jawabannya. Jadi intinya gini, dia pingin cantik ya, tapi bukan awalnya dari cantik, Iya, tapi lebih ke bisnis. yes, bisnis sekaligus banyak orang menyarankan kenapa? Kurang simetris karena memang hidungnya. Hidungnya, jadi tulangku ada, cuman ujungnya itu dia nurun gitu kan nggak sih? Gitu. Kayak nenek sihir gitu Iya, kan. enggak, itu bukan, justru kurang naik aja. Kalau nenek sihir kan itu dia Gini maksudnya. gini. iya, Masih, dia bete. iya. Bukan, kalau itu kalau dilihat foto-foto aku kan ketahuan ininya tinggi, ininya kecil. Oke. Nah, dari situlah akhirnya kamu kayaknya hidungnya ujungnya aja dinaikin aja itu udah cukup gitu. Akhirnya pakai apa? Akhirnya ya udah deh. Tiba-tiba dokter, ya udah tanggal 4 aja sekalian. Tahu nggak gua OP-nya? Bareng tamu. Orang tamu. Iya. Bilangnya Padahal- bisnis. Ini aji mumpung ya, tante-tante. nganterin. Ternyata mama Indonesia itu mau di Korea gitu ya, sama. Jadi gini, jadi di Sekalian deh. bareng tamu. Jadi tamu tanggal 4, aku juga tanggal 4. Ya udah, jadi udah selesai kita saling curcol dong sama tamu. Kak, kamu gimana? Oke. Kak, kamu jadi aku sekalian nemenin tamu, ya sekalian ya udah kita kayak senasib aja jalan-jalan gitu. Lucu nggak sih? Pakai masker bareng. Itu cuma 2 hari kok, nggak Wah. nyamannya 2 hari doang? Enggak, maksudnya kan Operasi prosesnya kan pasti 1 7 jam. ya? 7 jam. Maksudnya total dari awal datang sampai pulih, maksudnya siumannya itu ya sekitar 7 jaman. Ya, 7 jam. Tapi Sebelum operasi itu, benernya 1 pas jam udah setengah. bangun, tapi kan kita Kita- nggak boleh ketemu sama tamu Kita sama harus di pasiennya. situ biar Kayak siuman saya tahu dulu. lah, saya udah nemenin istri saya berapa kali. Apalagi bayarnya, aduh. Tapi nggak apa-apa ya, dia nyanyi Kim, Nuna juga katanya mau kontak nanti siapa tahu dapat diskon. Dan juga saya sebagai brand ambassador Bano Bagi juga Masuk. Iya, kontak saya aja, nanti saya kenalin, nanti harganya murah. Oke, Bisa lanjut. diatur. Bisa diatur. Intinya sih gitu, kenapa OP? Original. Udah ganti hidung, tapi bukan karena dia cuma mau cantik, ternyata awalnya dari bisnis. Bisnis. Terus? Jadi mendingan modelnya diri sendiri, jadi orang lebih worth it, percaya dia berani gitu, nggak Ini pakai buktinya orang, ini ya. buktinya gitu loh. Oke. Kalau gitu sekarang kita ini mau tanya sebagai pasangan, dia udah punya pacar, udah punya suami berapa tahun? Aku mau 20 tahun lah nikah. 20 tahun. Udah punya pacar berapa tahun? Udah 7 7 tahun. 7 bulan. Bentar. Sebentar bisa direbut ya. Dia Pacarnya orang? kesempatan ada Orang gitu. Indonesia, Orang bukan Indonesia. Korea. Nah, orang Indonesia daerah? Pindah-pindah dia, tapi dia lahirnya itu di Sidoarjo. Oh. Untung ya pindah-pindahnya tempat toh ya, bukan hatinya ya, pindah-pindah kan bahaya. Jangan dong. Enggak ya. Langsung dipantau. Ini serem loh kayak gini. Kalau cewek-cewek begini kayak istri saya juga cek location. Ya, saya. mau apa? Cegil, cegil. Nggak apa-apa. Kalau Iya. saya sih terbuka sama istri saya, location saya bisa Terbuka dicek. aja diikutin dong nggak? Tapi hari ini nggak ikutin karena cari duit ya. Makanya aku kaget tuh, Ben mau nggak ada. Datang. Oke, nah sebagai orang Indonesia punya suami orang Korea berarti beda kultur dong, beda mixed marriage berarti. Ya. Gimana? Banyak sekali kan punya impian seolah aku punya suami orang Korea pasti romantis kayak drama Korea Tai gitu ya. Gimana gitu ya? Gimana menurut Sebenarnya Anda? gue pengen ngomong kasar, ingin ngomong kasar. Kan, makanya saya udah tahu baca patanya dia makanya saya ngomong Tai gitu ya. Gimana? Gimana ya? Sebenarnya sih kalau mau jujur mau nikah sama mana aja sama aja trouble-nya. Kalau finansial nggak cukup ya tetap aja berantem juga gitu Berarti kan kan. dalam hubungan pasti. Nah, sekarang kadang-kadang bilang aku cinta, nggak masalah. Allah, Fred. Pokoknya finansial itu sangat penting. Finansial itu nomor 1. Even dia orang Korea kayak orang Jepang kayak orang Amerika kayak di sana juga banyak yang nggak, maksudnya finansial yang nggak cukup juga ada. Cuman kitanya aja yang kadang
pandangan kita tentang orang asing itu pasti lebih kaya dari kita finansial. Padahal nggak semuanya. Ini kita ngomongin realitanya aja ya. Tapi sebenarnya beban untuk pernikahan campuran itu nggak cuma di finansial, pertama ya di budaya juga. Kadang tuh budaya gampang lah, nanti juga kita bisa ngikutin, itu sebenarnya nggak bisa diremehin dari awal. Karena menu lain nggak ada lagi ya? Kok restoran kita kayak miskin ya? Kasih lain dong ya. Coba kasih omong misal. Restoran saya ini kayak kelihatan pelit gitu dan saya makan kopi. Kamu tuh harus berpikir apa sih? Mungkin dia mau ngasih bingung lagi talk show, takutnya ganggu, bisa jadi gitu kan? Nggak bisa ya, pegawai saya harus bisa baca cahaya mata saya. Allah. Pegawai sama bos itu kayak suami istri harusnya tetap paham. Oke, terus lanjut. Iya, intinya sih gitu ya. Kadang banyak yang menggampangkan gitu, gampang lah masalah budaya, gue udah bisa kok bahasa Korea dikit. Sebenarnya tuh yang lama di Korea aja, yang even dia kayak aku bahasa Korea udah lumayan bagus aja, kadang masih banyak trouble-nya salah apa ya? Salah paham gitu loh. Salah paham. Kamu juga pasti ngerti kan? Betul. Aku miskom gitu. Selancar-lancarnya bahasa Indonesia itu Pasti masih ada salah paham misunderstanding. ada. Contoh kayak ya 7 bulan. Iya kan? Ini kan Di biasa Korea aja. Lu mau mati? Boleh itu kamu mati enggak? Mau Kan mati orang loh, Indonesia mau mati. kaget kan? Mau bunuh aku gitu kan? Di sana biasa. Hal-hal 멍청아, 바보 ya, goblok kan? Itu kan di Indonesia Kayak kasar. biasa. Indonesia kan kasar, goblok gitu. Bodoh kan. Tapi di Korea 멍청아 itu lucu loh, kayak Lucu, tergantung dia ngomongnya apa. Misalnya anak kecil ya, kayak cute aja. 멍청아. Ayo, uri mangcanga, ayo si bego gitu. Ya, itu. Si tolol gitu. Tapi aku nggak ngomong sih. Udah beda ya. Iya, ibaratnya gitu loh. Ibaratnya Iya. itu beda negara, beda feel-nya aja sih. Terus ya, pertama ibaratnya budaya ya, kita tuh bebannya lebih banyak. Kita udah harus belajar bahasa Korea juga, udah harus belajar masaknya juga, udah harus budaya ibu mertua, bapak mertua juga beda juga. Kita tuh bebannya lebih banyak, yang harus dipelajari itu banyak. Tapi kadang banyak yang menyepelekan itu loh, akhirnya dia di tengah jalan break out gitu. Itu banyak banget. Apalagi kalau ngelihat zaman sekarang yang couple-couple internasional itu dengan gampangnya semua apa-apa di-up gitu. Padahal itu nanti bakal jadi jejak digital dia. Iya. Dan itu sudah banyak terjadi, Hun. Yes. Sebenarnya apalagi di TikTok kan bener-bener ya aku sih nggak, ya itu hak mereka ya. Tapi sangat disayangkan kalau yang ditunjukkan hanya tentang keromantisannya aja. Kalau menurut aku lebih baik diceritakan juga apa nggak enaknya. Enaknya ini loh, nggak enaknya ini loh. Biar realistis Jadi gitu ya. jadi seimbang gitu loh. Tapi zaman sekarang tuh kalau dikasih tahu yang realitanya, mereka enggak kok. Jadi compare ke keluarga lain. Keluarga enggak begitu. Sekarang gini loh. Keluarga itu ada yang mau jujur dengan kehidupan aslinya, ada yang tidak mau jujur. Nah, kita tinggal milih gitu loh. Mau jujur apa enggak? Tapi kalau seandainya mau jujur ya mau nikah sama orang manapun, trouble itu masih ada, dan trouble-nya mixed marriage itu lebih berat sebenarnya. Lebih berat. Nggak usah jauh-jauh deh. Beda apa sih? Daerah aja di Indonesia juga kan Iya, kadang beda, budayanya beda. Teman Misalnya saya Jawa orang sama Batak, Sunda atau orang Batak sama Padang orang gitu Madura, kan. itu kalau berantem Iya kan? heboh. Iya, itu paling kita misal kalau berantem sejago-jagonya aku bahasa Korea ya, kalau berantem otakku langsung ngeblank tau nggak? Iya. Jadi Yang melambat ya. lambat, jadi pengen ngebalesnya nggak bisa. Itu efek umur juga kan ya. Kagak, kayaknya emosionalnya itu jadinya kayak nggak puas kita Aku berantem. bales nih argumennya ya. Tunggu 2 hari tapi. Iya, jadi nunggu calm down dulu, baru kita nyerangnya nanti gitu. Nah, kamu udah dengar begini, padahal kan banyak di luar sana anak muda sekarang seusia kamu kan pingin punya orang Korea atau Iya. orang bule. Kamu kan untungnya dapat orang lokal nih. Kalau udah dengar begini, kamu nggak takut, nggak trauma nggak kalau ketemu? Aduh trauma banget nih, trauma banget. Dan untung dia Takut. masih dapat orang lokal. Kamu kalau sebagai orang Indonesia ketemu pacar Indonesia gimana? Sekarang cocok, semuanya cocok. Kayaknya cowok aja deh. Ternyata mau sama negara, beda negara sama. Mau ya. negara manapun cowok aja. Iya, Kalau cowok ya cowok. Cowok. Aku bingung, cowok itu cowok aja itu gimana sih? Kayak gini nih ya. Polos loh saya kayak gini kan. Maksudnya ya cowok itu nggak bisa di-compare dia negara mana aja. Kalau Iya. dapat yang baik ya baik. Baik, kalau dapat yang baik, baik ya, banget. Kalau yang nggak dapat yang nggak baik, pengertian. Gitu. Lucu ya, kita ini cowok semua di sini. Ini cewek Ya, cuma 2. beginilah. Tapi semua Beginilah. kita sunyi, nggak bisa ngomong apapun nih 2 cewek ini. Kalau cowok itu cowok aja. Aku pindah ke Indonesia, terus mama ini selalu maksain aku untuk kenalan lah sama orang, deket-deket lah sama ada sebuah relationship gitu ya. Oke. Karena aku tuh tipe yang kayak aku nggak butuh relationship, aku nggak butuh cowok, aku fokus
Anak Nggak muda butuh. tapi sombong ya. Ya, ya, Satu ya. cukup gitu. Aku sih gitu. Hmm. Kayak aku seneng dengan diri aku sendiri. Oh. Jadi nggak mau relationship karena aku mikirnya pada saat itu pas aku SMA apa ya, menghambat. Menghambat. Oh, malah bukan mensupport tapi kayak merasa dihambat ya dengan Iya. Waktunya jadi kayak kebagi-bagi ya. Kayak kita masih SMA, kamu nggak tahu kamu kemana, aku juga nggak tahu aku kemana, nggak usah sok kayak kita bakal hidup selamanya bersama Sama gitu. monyet lah. Untung dong Mua nggak begini loh ya. Kalau aku nggak begini aku stres loh ya. Aduh. Tapi udah berubah. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya Tia dengar aku cerita gini tuh Iya. nggak usah diambil ke traumanya, lebih ke gini loh. Oh, udah mendengar, ambil baiknya, Iya. buang buruknya gitu loh. Misalnya, oh kalau misalnya ada masalah ini karena udah denger dari yang udah pengalaman, jadi tahu loh cara menanganinya gimana. Iya. Oh pada saat gini gue berarti harus gini loh. Misalnya kita nggak tahu ya nanti dia jodohnya orang Korea, orang Jepang atau orang Amerika kan. Ibaratnya yang namanya mixed married pasti mirip-mirip lah masalahnya, mirip-mirip kan. Oke. Oh kalau misalnya kayak aku nih, masalahnya adalah di bahasa misalnya. Oh berarti kalau misalnya berantem kayak gini gimana ya? Kita jadi tahu berarti gue harus jago nih bahasa Koreanya. Apa yang mesti diduluin? Ya memang bahasa diduluin. Budaya nanti setelah ngerti bahasa itu akan ngikutin. Karena dari mendengar kita paham kan penjelasannya kan. Gitu. Jadi jangan cuma yes no. Oh, deh opa, arasai opa. Ya opa, oke. Itu semuanya tuh kesannya kita kayak nurutin, soalnya belajar dari pengalaman aku kan. Dulu bisa, padahal dia merintah menurut aku tuh dia juga bisa kerjain. Karena aku bilang, saat aku udah paham, tiba-tiba beberapa tahun kemudian aku menolak, kesannya aku yang berubah. Oh. Padahal bukan berubah, aku mulai paham Udah gitu. ngerti. Iya, mulai ngerti bagaimana cara penanganannya gitu. Makanya aku bilang kalau misalnya nikah antar beda negara tuh dari awal udah diomongin. Tapi memang betul jangan lihat Ya. yang bagus-bagusnya. Iya. Dan juga sekali lagi aku mau cerita itu drama aja. Drama deh. Jadi jangan sampai pikir orang Korea semuanya romantis semuanya. Pertanyaanku cuma paling sering orang itu nanya sama aku gini. Orang Korea itu semua setinggi aku ya? Seganteng kamu ya? Mukanya mulus-mulus semua. Anda tinggal di Korea, coba kasih tahu. Aku paling capek jawab terus itu. Sebenarnya kalau mau aku jujur yang terbiasa melihat laki-laki Korea di Koreanya langsung, aku bisa bedain standar cowok Korea itu misalnya dia sebenarnya di Korea nggak ganteng ya. Tapi kalau udah nyampe Indonesia kenapa kayak artis ya? Oh, Oh. iya. Orang tuh mandangnya tuh dia ganteng banget. Berarti Padahal- Anda Berarti- ngomongin saya. Ini, kakaknya sini kurang ajar. Kagak. Oke, Ada. lanjut dulu, lanjut. Aku ada pertanyaan lagi. Lanjut dulu. Kita ngomong jujur-jujuran aja kan. Jujur. Berarti di Koreanya lebih ganteng lagi. Sebenarnya di Korea Di Korea itu nggak dianggap ganteng. Nggak dianggap tapi ganteng. Berarti ada yang lebih ganteng dari banyak dia. di sini orang yang ganteng sering banyak. nongol-nongol TV Indonesia ada yang ini masakin ini ada. Kita nih sebenarnya ngelihat couple-couple gitu ya. Ini maaf ya, bukan ngomongin kita secara Harus generalnya. jujur dong, harus jujur. General. Kadang kita menyayangkan gitu, ceweknya cakep. Kenapa lo dapet cowok yang gitu loh. Paham. Itu karena aku melihat, karena aku tinggal di Korea ya. Iya. Aku bisa gitu. Udah sering dia ngeliat yang ganteng lo yang begini loh, yang ini enggak sama sekali gitu loh. Tapi ya namanya kembali lagi jodoh itu nggak cuman sekedar fisik gitu ya. Tapi kan kadang yang bikin aku gregetnya itu ya memang nggak sekedar fisik, tapi hal yang nggak ganteng dibilang ganteng kan greget gitu loh. Paham nggak sih maksudnya? Makanya sebenarnya dan juga ini oke. Sekarang intinya berarti yang sering nongol-nongol atau kalian lihat youtuber yang di Indonesia karena mixed marriage dan lain-lain, kok bilang ini ganteng? Kan soalnya Saking Korea- pengen mixed Iya. marriage mungkin ya, Iya. atau mixed relationship. Nah, Iya. berarti buktinya kan Siapapun lah Iya, gitu ya. jadi kesannya tuh kayak yang penting dapat opa. Udah gitu loh, itu Berarti- pemikiran kita. Opa aku. berarti buktinya di sana nggak ganteng. Iya. Ini pertanyaan kedua. Soalnya saya. gini loh, Apa-apa? Hun, aku sering nemenin tamu ya. Nafsu Iya. banget ya kalau cerita. Beneran, aku juga baru sadarnya setelah aku sering berinteraksi sama tamu-tamuku. Ih gila kayak nih di sini tukang parkir aja ganteng-ganteng. Emang bener, tukang parkir tuh Standarnya ya? tingginya 180 dengan gaya kayak modelnya. Itu kalau aku bilang ganteng ya ganteng, emang Wah, iya. akhirnya- Ganteng. Emang ganteng Ya, gitu. kita Wow. kata juga Apa ini ini? menunya apa? Jopal. Oh? Jopal. Coklat. Jepal. Apa itu? Iya. Gimana ya, jelasin gini? Apa itu? Lu aja makan. Atau mana? Islam lah, mama kan Islam. Oh, Muslim. Muslim. Oh, Iya lah. Apa? Oh, dia salah ngasih kali. Coklat itu. Iyalah kaki babi lah. Sebentar. Kaki babi. Untung belum nyobain. Biar si Jomun aja yang Oh, makan. bukan jokpal, kapal. Pakpal. Mana. Bukan ceker. Ceker.
Ceker. Soalnya tadi karyawannya bilangnya cukpal itu kan artinya Ceker. daging Oh, babi. Tapal. Wah, mungkin. Nah, inilah salah satu miscommunication-nya. Oh, Jangan beda bahasa ya, sama bahasa. tapal kan? Dapat. Tapal kan, Tadi ceker bilangnya kan? cukpal. Ini cukpal kan kaki babi. Oh, coba lihat. Tuh. Nih. Salah nama dong. Oh, siapa itu pegawai? Nah, ya kan. Ini salah satu miscommunication-nya. Iya. Ini di restoran aja Cheers. bisa miscommunication kan. Foto yang Apalagi samyang. Nah, tapal itu ceker ayam, tapi hari ini spesial banget kita masak pakai saus samyang. Jadi pakai saus yang pedas. Kita Ya. cheers dulu, Cheers. cheers. Tapal time. Oke, boleh. Biar lebih asik. Wow. Segar banget. Takpal itu paling enak makannya pakai nasi kepal. Nasi kepal. Ini ada Tapi ini ya. tapal, ceker ayam kalau salah masak itu kadang bau loh. bau bener. Tapi di Depok Poca punya kita gimana? Enak ya? kok. Udah gitu kok daripada Manis pedesnya kena. Pedasnya pas pedasnya banget. pakai samyang saus ya. Oke, lanjut lagi tadi itu. Tadi kita bahas apa sih? Lupa. Tadi bahas apa sih kita? Lupa ini saking enaknya. Mm-mm. Fokus makan jadinya. Kita dibahas apa sih terakhir? Kameranya juga goblok. Tukang parkir ganteng. Gila cowok masih inget. Pokoknya Parkirnya intinya- ganteng. Pokoknya intinya nggak membedakan yang ganteng yang ini, cuman ini secara general itu karena sekarang tuh fenomenanya banyak banget cewek-cewek Indonesia yang pengen banget dapat opa-opa gitu loh. Jadi kesannya itu image-nya itu yang penting dapat opa, mau bentukannya kayak apa ya udah gitu. Orangnya nggak peduli kayak gimana gitu ya. Syukur-syukur sih kalau misalnya bentukannya nggak maksudnya biasa aja pun. Personality bagus. Personalitinya Iya. bagus, kerjaannya bagus, itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah benernya gitu kerjanya ini sedih banget nggak sih? Kita tuh datang ke negara orang dengan harapan kita bisa membangun keluarga yang harmonis, yang bahagia, dan finansial cukup. Tiba-tiba nyampe sana kita nggak cukup gitu loh. Iya. Ditambah dengan beban apa-apa kan kalau di Korea ngurus apa-apa sendiri guys. Oh iya. Iya. Mandiri banget ya. Cara makan baru. Cokpal sampai. Tapal. Takpal. Pakai dakpal, masakannya Depok Poca, tambah saus samyang, pakai keripik talasa. Sumpah enak sih. Itu loh. Mau coba deh. Nah, coba. Oh, dakpal, kasih saus samyang. Coba ini. Saus samyang dikit. Oke, kasih talasa. Coba. Ini Miss Universe yang makan susu. Biasanya tuh kalau Miss Universe itu dia takut makan makanan yang berlemak. Dia berani loh. Iya kan? Aduh, jangan Karena melewatkan apa? kesempatan ini, enak banget. Soalnya enak. Aku juga yang soalnya aku juga diet ya. Coba mama Korea. Dia ini banget ya. Apa sih? Coba saat lagi. Dakpal pakai Nggak adil banget ke gua mama. Lagi deh, lagi deh. 9 Lagi deh. Oh mau pakai lagi? Oke boleh. Ini Oke sumpah enak pakai. kok. Sorry. Jangan tuh. Kalian kalau kesini Set. rekomen deh, ceker ayam, rekomen. Ini Oke. pakai nasi pasti enak deh, cocok buat mulut, maksudnya mulut Indonesia. Enak banget, Selera. enak banget. Oke sekarang pertanyaan kedua saya. Kan selalu saya ditanya, kamu nggak laku di Korea makanya datang ke Indonesia gitu. Saya selalu ditanya seperti itu karena Ya. memang saya datang ke sini kan sebenarnya kayak Tuna juga sama, saya bukan niat jadi artis Iya, awalnya. betul. Dan sekarang orang yang Indonesia yang tinggal di Korea yang udah melihat begitu banyak orang bilang lumayan cakep-cakep. Emang Li di Korea itu termasuk ganteng nggak? Sekarang pertanyaan kedua. Termasuk ganteng, tinggi. Termasuk ganteng karena tinggi doang. Oh, Enggak, karena gini makan loh. cipong ya cewek ini. Gini loh, Li. Oh betul. Ganteng itu kebanyakan 80% tuh dilihat dari badannya dulu. Oke, badannya dulu. Baru ke muka. Orang kan jujur aja sih, sebelum dia mikirin wajah, dia pasti tekstur tubuh dulu. tubuhnya dulu dibentuk. iya. Iya. Mm-mm. Karena itu nilai paling tinggi gitu. Badannya dulu, setelah itu karena ada prinsip gini, badan kalau misal udah maaf ya, misalnya pendek, gemuk, itu Tidak bisa susah. diapa-apain ya. Susah diapa-apain. Tapi kalau wajah, dia badannya tinggi, Bisa lah. masa bener, muka bisa dirubah, yang penting ada duit kayak gua gitu, udah.
Dan juga harus datang ke tempatnya dia gitu ya. Oke. Ada orang Korea tuh prinsipnya gitu. Jadi tinggi. Badannya dulu dibentuk, udah ini baru finishingnya di muka. Jadi tinggi saya 182. Oke. Terus wajah saya kan saya belum OP apapun nih. Jadi di Korea ini ganteng apa enggak nih? Kok belum OP tapi jadi brand ambassador? Baru mau nanya rumah gitu. sakit Karena Oplas? istri saya ngambil semua budgetnya itu. Ya, saya kan mencari duitnya. Demi istri Iya. tercinta. Sponsor dari suami buat istri tercinta. Oh. Oke. Dan muka gimana? Di Korea laku? Laku lah. Oke. Dan juga apa lagi ya? Oh, saya Tapi selalu untuk umur kamu segini awet muda loh. aku 37 tahun ya, Oh. muka begini masih lumayan Masih lah ya. lumayan. Bukan lumayan, masih perfect. Oke, makanya Oh. saya meskipun di Korea termasuk ganteng, lu jangan maki-maki saya. Makanya kemarin aku sama anakku kan 17 tahun, ya, sama Subin kan beda setahun, Chloe. Aku cuma minta tolong cuma 4 hal. Kalau kita punya kriteria buat mantu kan Iya, iya. banyak kan, aku cuma minta 4. Apa tuh 4? Lebih tinggi dari saya, Oh. lebih ganteng dari saya, lebih kaya dari saya, lebih baik dari saya. Gampang. Harus impor langsung dari Korea kali ya? Gampang kan 4 doang. Mau kirain mah yang penting baik, kerja Iya. rajin, ini lebih Baik hati, perhatian Iya. gitu ya. Ya, semoga ya anakku bisa dapat begitu ya. Ya, doain yang Tapi yang penting 4 itu. Yes, ya, nah. alamat nggak nikah ini. Coy. Pokoknya hari ini kita udah bahas dari honor di Korea sampai per episode bisa sampai 65 juta. Kalau di Indonesia ada yang 1 juta, 2 juta, tapi kalau lomba ternyata sampai ada hadiah 40 juta. ada yang Aku 20 iklan juta. aja ada loh yang hampir 100 dapat. 100? Di Korea Oh, kan? di Korea. Ya, di Korea itu memang nominalnya kelihatan besar, Tapi tapi untuk- effortnya juga gila karena Apa di situ ya? Untuk perfectionistnya. mobil. Mobil. Dan di sana syuting itu drama itu meskipun 1 episode berapa hari kadang-kadang? Seminggu. Nah, Indonesia Untuk 1 satu- episode 1 hari. Seminggu. Dan itu sumpah capeknya minta ampun. So, jadi jangan melihat hanya jumlahnya. Dan juga kalau untuk Effortnya. mixed married, ketemu orang Korea kelihatan enak semua, ternyata Enggak belum juga. tentu. Lihat-lihat Kalau mau jujur ya, dulu kan pernikahan orang Korea itu maksudnya apa sih, perceraiannya itu tingkatnya lumayan tinggi ya, lumayan Oh, iya, tinggi. Ya, untuk data masyarakat Koreanya yang nggak begitu banyak itu termasuk tinggi. Dan makanya banyak orang-orang Korea sekarang mau nikahnya sama orang asing kan. Dan sekarang bukan orang Koreanya yang sesama lokal sama lokal nikah itu yang tinggi. Mixed marriage-nya tinggi juga. Mixed marriage juga Perceraiannya tinggi. tinggi juga. Tinggi juga Karena dengan- beda budaya kelihatan sih Iya, ternyata. iya, itu lebih rumit. Karena apa? Makanya dulu waktu zamannya aku nikah itu persyaratan nggak terlalu ribet ya. Kali memang yang nggak ribet cuman lama. Iya. Kalau dulu kan kalau udah nikah kita LDR karena nunggu visanya kita tuh 10 bulan. Kalau sekarang kan 10 enggak, bulan 10 LDR. bulan. Iya, walaupun udah nikah ya. Tapi kalau sekarang kan banyak yang kayak persyaratan percakapan dia sama suami pakai bahasa apa itu harus dikasih tahu juga, dia harus tes Serius? bahasa Koreanya juga. Itu tuh sebenarnya bukan tanpa alasan karena semakin kemari itu perceraian pernikahan mixed marriage itu semakin tinggi dengan alasan yang sebenarnya mereka dari awal udah tahu bahwa itu akan menjadi Jelas-jelas, masalah. iya. Tapi mereka maksa. Mereka banyak yang maksa gitu loh. Karena gini loh, kenapa harus percakapan kita itu dijelaskan? Kalau yang Niki Nuna ini kalau mau jelasin kayak 10 episode kan, kayak dendamnya banyak. Bukan Keluarin semua. Enggak, soalnya gini loh, kalau diceritakan setengah-setengah sayang, ini pengetahuan yang benar-benar menurut aku tuh kesempatan aku bisa mengedukasi banyak orang Yes, gitu yes. loh. Karena aku Ini juga bisa kan, jadi 2 episode nah ini. soalnya aku juga mungkin ini kayak, tau gak sih, jigep cengi, jigep pyong. Cigopyong itu kayak penyakit Kerjaan aku yang aku kan juga Harus kayak jelasin konsultasi detail. juga di shelter dulu kerjaan sempat gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah, aku tuh kayak jadi penengah gitu loh. Oh. Jadi paham gitu loh bahwa sebenarnya masalahnya tuh banyaknya tuh hal yang sepele yang dari awal mereka udah tahu. Makanya kenapa pemerintah Korea sekarang kalau untuk memberikan visa untuk yang mau nikah itu agak ribet syaratnya. Dia harus tes bahasa Korea. Dia harus misalnya kayak apa ya, percakapan antara dia bagaimana ketemunya story Iya, itu. jadi nggak boleh fake. Nggak harus boleh benar-benar. fake. Karena apa, takutnya dia tuh ketemu, maaf ya, nggak semua yang lewat aplikasi memang gagal, tapi kebanyakan kan ibaratnya yang Kayak banyak yang gagal. gagal gitu loh. Dan Jadi, menurut aku sih ya ini Bahaya. bukan negatif tapi ketemu di aplikasi menurutku sangat bahaya kalau Kenapa? menurut aku banyak Kita sekali. di Katok atau di WhatsApp itu semua orang bisa kelihatan baik. Betul, kita di kayak membangun imajinasi Iya. sendiri sebenarnya. Jangankan yang online, yang Face tahu to face nyatanya aja Iya. kita belum tentu tahu Iya. itu orangnya kayak gimana. Benar, kita tahunya ketika dia
sorry itu saya kayak mabuk atau dia marah sesungguhnya atau dia berantem baru kelihatan asli. Iya, kan? betul, Iya. betul. Jadi kalau misalnya nanti berumah tangga kan harus komunikasi kan, itu ada pahamnya gitu. Nanti kalau berantem pakai bahasa apa nih? Iya, kalau ngobrol pakai bahasa apa. Iya. Nah dari situlah nanti kalau misalnya ada perceraian alasannya karena usaha sotong communication-nya gak komunikasi. nyambung, kan kamu dari awal udah paham bahwa itu adalah bakal menjadi problem gitu loh. Ya intinya honor udah pernikahan beda negara apalagi orang Korea jangan cuma mimpi-mimpi tok yang dia kenyataannya harus tanya detail cari detail banyak Iya, orang itu sering maksud minta- aku. banyak minta cari pasangan-pasangan Korea ya kamu mikir dulu buktinya mau sendiri kadang-kadang nyesel kok ya sama aku ya dan Nggak usah jauh-jauh, gue juga setelah Oh. 20 tahun dulu mata gue ketutupan apa tapi sih? kan kita bersyukur dong ya dan juga hari ini puji Tuhan kita bisa obrol Bercanda. banyak ini karena support kita dari Deva Food juga Iya. ada Salasa ada Sanyang Saus juga ini makanan dakpal dari udah terus takmoki juga udah nanti habis ini kita review makanan tapi ya pokoknya hari ini komunikasi percakapannya udah selesai saya capek kanan kiri ini oke memang emak-emak mau di Kita baru mulai loh, kita baru mulai. Oh, ya. Kalau Li ini, kalau yang bener, maksudnya yang pengetahuan dia males. Tapi kalau yang sensasi, bikin Oh. ribut, dia bener. Penyakit pekerjaan, Iya. infotainment. Dia udah kebiasaan di Indonesia kayak gitu, yang ribut-ribut, yang gibah-gibah dia demen. Kalau misal pengetahuan aku sudah dikat. Guys, next. Soalnya Indonesia nggak terlalu suka. Dan juga satu lagi, saya bersyukur karena muka saya masih laku di Korea dan 37 tahun begini katanya masih perfect. Oh begitu. Pokoknya hari ini episode Masko hari ini luar biasa Yani Nuna sama Mutia bisa datang kita obrol-obrol. Kita nggak cuma selesai ini nanti kita akan ada review makanan juga tapi untuk talk show udah kelar lah ya. Udah capek saya ya. Kalau gitu thank you so much untuk Masko di luar sana. Thank you so much udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga jangan lupa subscribe punya Nuna juga yang mana ada. Iya, ada Yani Kim, YANNIE KIM Yani Kim. Nama sendiri bingung ya. Kalau dia ada Belum ada, tapi boleh di IG. Instagram ya? Instagram juga sama Mutia Yani Kim Eva. juga. Oke, nanti dimasukin di bawah, editing jangan lupa. Kalau lepas gue kurangin honor dulu ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa next time. Bye-bye. Bye.